Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Pasru Jambi 05. Izinkan saya memaparkan budaya positif, bagian-bagian dari budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir, segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Paradigma lama dalam pembelajaran. Dalam paradigma lama ini pembelajaran terpusat pada guru. Jadi semua serba dari guru. Guru sebagai subjek pembelajaran. Siswa hanya sebagai objek pembelajaran. Pada paradigma baru, pembelajaran harus terpusat pada murid. Dengan kata lain, pembelajaran yang berpihak pada murid. Muridlah sebagai subjek pembelajaran. Jadi murid yang aktif dalam pembelajaran sehingga potensi-potensi murid bisa digali jauh lebih dalam. Selanjutnya Bapak Ibu yaitu tentang disiplin positif. Disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi pada disiplin positif itu diharapkan nanti siswa dapat menerapkan di kelas maupun di sekolah nilai-nilai kebajikan universal yang timbul dari dalam diri mereka sendiri. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Teori 3 motivasi perilaku manusia. Dian Gossen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang itu bisa melakukan sesuatu atau melaksanakan tindakan karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, menurut Dian Gossen adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini bisa saya berikan contoh untuk yang 1 dan 2. Misalkan begini. Anak-anak masuk kelas tepat waktu.
Yang pertama alasannya mungkin untuk menghindari hukuman dari gurunya. Sehingga mereka masuk tepat waktu karena takut dihukum oleh gurunya. Sedangkan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Anak-anak masuk kelas dengan disiplin, tidak telat, misalkan dengan cara diberi bintang oleh gurunya. Yang tidak telat diberi bintang. Yang telat tidak diberi bintang. Sehingga mereka berusaha untuk tidak telat masuk kelas. Karena penghargaan tadi berupa bintang. Dari contoh 1 dan 2 ini sama-sama motivasinya dari luar, dari ekstrinsiknya. Bukan intrinsik, dari luar. Sedangkan yang 3 menurut Jan Goosen adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ketiga inilah yang nanti bisa kita harapkan pada murid-murid kita. Bahwa mereka melaksanakan disiplin, misalkan masuk kelas, karena timbul dari dalam dirinya sendiri. Sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Tuh Bapak Ibu. Selanjutnya tentang keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Misalkan begini Bapak Ibu, saya contohkan. Di dalam keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Contohnya begini. Dilarang atau tidak boleh membuang sampah sembarangan. Akhirnya yang teringat oleh peserta didik kita, oleh murid-murid kita, membuang sampah sembarangan. Maksud dari pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif adalah yang diingat itu yang positif. Contohnya begini. Buang sampah pada tempatnya. Sehingga yang diingat oleh murid kita adalah membuang sampah pada tempatnya. Tidak membuang sampah pada sembarangan. Bukan membuang sampah sembarangan. Itu yang dimaksud pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi, keyakinan kelas ini sesuatu yang bisa diterapkan di kelas tersebut atau di sekolah. Jangan memuat peraturan-peraturan di luar kelas atau di luar sekolah. Jangan memuat poin-poin di luar kelas atau di luar sekolah. Yang kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini maksudnya keyakinan kelas ini dibuat oleh murid-murid kita, disusun oleh murid-murid kita, bukan oleh
Bapak Ibu guru. Sehingga ini yang membuat perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas relatif lebih dibuat oleh Bapak Ibu guru, sedangkan keyakinan kelas dibuat melalui curah pendapat murid-murid itu sendiri. Yang ketujuh, yang terakhir untuk keyakinan kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mungkin ada perkembangan, ada yang perlu ditambah, jadi keyakinan kelas perlu ditinjau kembali. Selanjutnya Bapak Ibu, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Di mana 5 kebutuhan dasar manusia ini yang pertama adalah bertahan hidup. Pasti manusia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya yang berupa bertahan hidup. Seperti makan, seperti minum, dan sebagainya. Ini adalah untuk bertahan hidup. Atau menghindari serangan dari musuh. Nah, ini juga bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan dasar berupa penguasaan. Manusia ingin berkuasa. Yang ketiga, kesenangan. Manusia butuh kesenangan, kadang berupa musik, itu bisa sudah senang. Yang keempat adalah kebebasan. Manusia butuh bebas dalam memilih jalan hidupnya. Manusia butuh kebebasan untuk menentukan pilihan-pilihan. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia adalah kasih sayang dan rasa diterima. Maksudnya di sini adalah, misalkan saya contohkan di kelas, murid-murid kita ingin mendapatkan rasa diterima di komunitasnya antar sesama temannya. Apabila salah satu dari murid kita merasa tidak diterima di komunitasnya, maka ini perlu anak tersebut melaksanakan tindakan sehingga mereka merasa diterima di kelasnya, merasa diterima di komunitasnya. Kalau sudah diterima di komunitasnya, mereka akan senang bermain bersama, belajar bersama. Sama orang dewasa juga demikian. Kalau sudah diterima di komunitasnya, bisa lebih senang. Selanjutnya, Bapak Ibu, setelah kebutuhan dasar manusia, kita akan membahas tentang posisi kontrol restitusi. Nih, saya contohkan posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Perlu Bapak Ibu ketahui, posisi kontrol di sini yang dimaksud adalah posisi kontrol guru. Posisi kontrol penghukum dan pembuat orang merasa bersalah ini termasuk identitas gagal, yang termasuk perilaku kontrol negatif. Sedangkan posisi kontrol
teman, pemantau, dan manajer adalah identitas berhasil atau sukses. Posisi kontrol teman dan pemantau merupakan termasuk perilaku kontrol positif. Sedangkan manajer termasuk kontrol diri. Dari posisi kontrol penghukum pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau keempatnya ini merupakan motivasi eksternal. Sedangkan yang kelima, manajer itu merupakan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri sendiri murid tersebut. Saya contohkan begini, Bapak Ibu. Misalkan seorang guru berbuat menghardik. Tahu nggih menghardik nggih? Menunjuk-nunjuk. Gitu ya, menyindir, menyakiti. Ini merupakan contoh posisi kontrol guru penghukum. Selanjutnya, contoh perbuatan guru pembuat orang merasa bersalah. Posisi kontrolnya pembuat orang merasa bersalah, yaitu berbuat apa gurunya? Berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Jadi seorang guru berkata kepada siswanya bahwa kamu sangat mengecewakan saya. Nah, dengan seperti itu murid merasa bersalah. Ini hampir sama dengan penghukum, sama-sama perilaku kontrol negatif. Sedangkan posisi kontrol teman, biasanya guru membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kalau sebagai posisi kontrol pemantau, guru menghitung dan mengukur apa yang terjadi pada muridnya. Dan posisi kontrol yang terbaik bagi guru untuk muridnya adalah manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Sehingga siswa tergali dari dalam dirinya untuk memperbaiki perilaku-perilaku atau kesalahan yang mereka perbuat sesuai keyakinan atau nilai-nilai kebajikan universal atau keyakinan, nilai-nilai keyakinan yang mereka yakini. Itu merupakan contoh-contoh motivasi atau posisi kontrol guru terhadap muridnya sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir manajer. Sekali lagi Bapak Ibu, yang terbaik sebenarnya posisi kontrol guru adalah sebagai manajer yang menumbuhkan keyakinan dari dalam murid-muridnya, dari dalam diri murid-muridnya. Kebajikan, nilai keyakinan yang mereka yakini. Selanjutnya, yaitu yang terakhir, Bapak Ibu, yang kita bahas adalah segitiga restitusi. Yang pertama dalam segitiga sisi. Segitiga restitusi ini adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Sisi yang kedua,
Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Baik, Bapak Ibu, kita bahas satu persatu. Menstabilkan identitas. Itu contohnya seperti apa sih? Misalkan ada suatu kasus terhadap muridnya, guru mengatakan seperti ini. Bersalah itu tidak apa-apa. Pak Guru juga pernah bersalah. Bu Guru juga pernah bersalah. Bersalah itu manusiawi. Atau dengan kata lain, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Contohnya gimana? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa kita terapkan kepada siswa kita. Kalau siswa kita ada kasus, mari kita selesaikan kasus itu dengan cara-cara restitusi, segitiga restitusi. Sisi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Gini anak-anakku, Bapak Ibu, mohon maaf. Setelah distabilkan identitasnya, divalidasi tindakan yang salah, oh kamu wajar berbuat salah karena hak kamu diganggu. Misalkan karena kamu seperti ini, itu divalidasi tindakannya yang salah. Yang terakhir kita bisa menanyakan, keyakinan apa nak yang kamu langgar? Kembali kita ke keyakinan kelas. Jadi anak-anak diingatkan lagi kepada keyakinan kelasnya. Mungkin yang dilanggar disiplin, mungkin yang dilanggar adalah menghormati teman, dan sebagainya. Jadi harapan saya nanti Bapak Ibu guru semua yang hebat bisa menyelesaikan kasus-kasus di kelas, baik di kelas maupun di sekolah dengan cara-cara restitusi atau dalam segitiga restitusi. Sehingga nanti sesuai dengan judul tadi kita, budaya positif benar-benar bisa kita laksanakan baik di kelas maupun di sekolah kita. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Setelah ini kita sambung dengan sesi tanya jawab. Nanti bisa Bapak Ibu bertanya atau menyampaikan kasus-kasusnya, bisa kita pecahkan bersama-sama. Ini dulu dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Risma, kamu sering tidak masuk sekolah ya, Nak? Iya, Pak. Kenapa, Nak? Bangunnya kesiangan. Oh, begitu. Kalau bangunnya kesiangan, nggak masuk sekolah. Iya, Pak. Kenapa bangunnya kesiangan, Risma? Karena pada malam hari saya suka bermain game. Baik, Risma. Tidak masuk sekolah itu suatu kesalahan, bukan, Nak? Iya, Pak. Risma, berbuat salah itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting, kita harus belajar dari kesalahan tersebut dan memperbaikinya. Setuju, Risma? Setuju, Pak. Risma, kita cari solusinya bersama ya, Nak. Iya, Pak. Kalau tidak masuk sekolah, sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang dilanggar, Nak? Disiplin, Pak. Bagus, kamu sudah paham. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak, Nak? Penting, Pak. Saya minta maaf jika sering tidak masuk sekolah. Baik, Risma, bagus sekali. Kamu telah minta maaf dan merasa disiplin itu penting. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar disiplin masuk sekolah? Saya tidak bermain game lagi di malam hari, sehingga tidak bangun kesiangan dan bisa masuk sekolah. Baik, Risma, kamu telah menemukan solusinya. Silakan masuk kelas, Nak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Widyati. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Guru untuk meningkatkan disiplin saya. Karena sering tidak masuk sekolah, saya harus tidur lebih awal sehingga bangun pagi.